Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kami mengucapkan selamat pagi Bapak Ibu. Kita boleh berada di tanggal 26 Desember 2023. Selamat Natal dan sebentar lagi kita akan menyongsong tahun baru 2024. Judul renungan kita pada pagi ini yaitu jangan takut, percayalah. Sebelum kita belajar, kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kiranya kuasa Roh Kudus boleh mengurapi kami, agar kami dapat memahami, mengerti, dan menghidupkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, jangan takut, percayalah. Bila mana kita membaca di dalam Markus pasal yang keempat, Markus pasal 4 ayat 35 sampai ayat 41, di mana judul yaitu angin ribut diredakan. Saudara-saudaraku, di dalam ayat 39 Markus 4 firman Tuhan berkata, ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Saudara-saudaraku, Alkitab menceritakan perjalanan Yesus dan murid-muridnya. Lalu sekonyong-konyong perahu mereka diterpa badai, sehingga murid-murid menjadi ketakutan dan mereka membangunkan Yesus yang sedang tertidur. Nah, kisah ini mengingatkan kita ada berapa poin yang kita akan lihat. Yang pertama, bahwa hidup yang kita jalani sewaktu-waktu bisa mengalami hantaman badai atau angin kencang yang mengancam perahu kehidupan kita. Dan mungkin kita akan seperti murid-murid Yesus yang ketakutan menghadapi akan badai, yang mungkin juga sudah berusaha mengatasi masalah dengan kekuatan dan kemampuannya sendiri. Saudara-saudaraku, jadi kadang kita mau mengatasi masalah kita dengan pikiran kita sendiri. Itu yang kadang kita rasakan. Sama seperti apa yang dialami oleh murid-murid walaupun mereka sementara bersama-sama dengan Yesus. Yang kedua, pelajaran yang kita dapat bahwa kita sebagai orang percaya seringkali komplain, kita protes kepada Tuhan. Kadang kita katakan, guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Saudara-saudaraku, jadi murid-murid pada saat itu mereka menganggap bahwa mereka akan hendak binasa, sementara Yesus tidak peduli dengan keadaan mereka. Itu yang terjadi di dalam kehidupan daripada murid-murid. Bahkan boleh jadi saudara dan saya alami. Saudara-saudaraku, Yesus adalah pribadi yang mengenal saudara dan saya. Dia mengerti dan dia peduli akan kehidupan kita. Bahkan bila mana kita baca di dalam buku Mazmur pasal 138 ayat yang ke-7, firman Tuhan mengatakan, jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Jadi ingat, Yesus peduli. Dia mengerti semua kehidupan, bahkan badai yang saudara dan saya alami. Dia mengerti dan dia akan menolong bila mana kita membutuhkan atau kita mencari dan berseru kepada Tuhan. Kehidupan manusia
memang tidak dapat terpisahkan dari masalah. Jadi sementara saudara dan saya hidup atau bernafas, masalah itu silih berganti di dalam kehidupan kita. Namun kita seharusnya menggunakan akan iman kita untuk percaya sepenuhnya kepada pimpinan Tuhan. Taati akan firman-Nya dan sabar menantikan akan pertolongan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu adalah sebuah kepastian yang mutlak. Karena Allah setia dalam segala musim, keadaan, dan kondisi saudara dan saya sebagai umat Tuhan. Bagian yang ketiga, bahwa pelajaran yang ketiga yang kita dapat, bahwa Alkitab berkata bahwa Yesus menghardik akan angin itu. Dan dia katakan, diam, tenanglah. Saudara-saudaraku, Yesus menenangkan badai kehidupan. Karena dia adalah Tuhan. Saudara dan saya alami di dalam perjalanan kita. Tuhan telah memimpin saudara dan saya sehingga kita berada di hari-hari terakhir tahun 2023. Dari awal tahun, pertengahan tahun, bahkan di akhir tahun, ingat, Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara dan saya. Dia selalu memimpin dan memelihara. Percayalah kepada Yesus. Dia berkuasa akan alam semesta, termasuk akan kehidupan saudara dan saya. Peganglah akan janjinya dan percayalah bahwa dia atau Yesus akan memeliharakan akan kehidupan kita. Memiliki iman kepada Allah bukan berarti tanpa kesulitan hidup kita. Namun oleh karena kita memiliki akan iman, percaya kepada Allah, bertubi-tubi persoalan hidup saudara dan saya alami. Tetapi biarlah masalah kehidupan kita serahkan kepada Tuhan. Badai hidup kita serahkan kepada Tuhan. Panggil Yesus, minta pertolongan daripada Yesus, maka Dia akan peduli dan menolong saudara dan saya. Biarlah renungan kita pada pagi ini dapat menguatkan kita agar kita jangan takut, tetapi percayalah kepada Tuhan yang selalu melindungi, bahkan siap untuk menyelamatkan saudara dan saya. Terima kasih, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin.